Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Salat tidak akan sah tanpa wudu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat kecuali dengan wudu. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan. Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan bahwa hadis ini adalah menerangkan mengenai wajib toharoh untuk sholat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa toharoh merupakan syarat sah sholat. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas tanpa berwudu. Lalu bagaimana cara berwudu yang benar? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contohnya mengenai cara-cara berwudu yang benar. Diterangkan di dalam hadis yang diceritakan oleh seorang pembantu Utsman, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air, yaitu untuk berwudu. Kemudian beliau berwudu dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi dengan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala sampai ke telinga. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti itu. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, yaitu tidak memikirkan urusan dunia dan apapun yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seorang hamba. Dari hadis-hadis lainnya, kita dapat meringkas bagaimana tata cara wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan hadis tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wudu yang benar sesuai syariat Nabi adalah yang pertama, berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, membaca bacaan basmalah. Lalu yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan, lalu dimasukkan dalam mulut atau berkumur-kumur, dan dimasukkan ke dalam hidung dan dikeluarkan sekaligus melalui hidung, sambil dibersihkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Yang keenam, membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Lalu yang ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah
disahihkan oleh Al-Albani. Tata cara membasuh kepala ini adalah sebagai berikut. Kedua telapak tangan dibasahi dengan air, kemudian kepala bagian depan dibasahi, lalu menarik tangan hingga kepala bagian belakang. Kemudian menarik tangan kembali hingga ke bagian depan. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Lalu yang kedelapan, membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan tentang tata cara wudhu sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi zalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farasin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyakirin. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi zalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kullis samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Inna Allaha alimun qadir. Wallahu fazzala ba'dakum ala ba'din fir rizqi faman lazina fuzzilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum